Merhaba barudak dan selamat datang di Podcast Pora. Podcast bersama Diaspora. Oke. Dan ya di Podcast Pora hari ini adalah segmen baru di mana kita akan membahas dan membedah kisah-kisah para diaspora di luar negeri. Dan kali ini kita ditemenin sama bintang tamu yang ya ampun, ini big boss terakhir guys. Yang kalau big boss ini sampai kalau misalnya mesen teh ini udah nggak ngomong es teh satu, ngomongnya chai. Mantap. Dan ini dia abang senior kita, Bang Ahmed Stefan. Halo. Yeah. Makasih udah ngundang nih. Jadi tamu pertama ya. Ngeri. Tamu yang tidak akan dilupakan dong. Wah, episode tertulis 1 dalam sejarah. Episode 1 Podcast Pora sama Bang Ahmed Stefan. Siap. Makasih. Ini jangan dianggap main-main guys. Ini Bang Ahmed Stefan ini jam terbangnya udah tinggi banget. Beliau adalah YouTuber yang kalau misalnya ditanya YouTubernya orang Turki itu siapa sih di orang Indonesia di Turki, langsung yang bakal masuk top tier Ahmed Stefan. Bahkan sampai udah pernah collab sama Jerome Pauline juga gitu. Yeah. Itu selain Jerome Pauline ada siapa lagi Bang? Pengalaman Bang collab sama seleb-seleb yang ada di Indonesia? Aku pernah, sekarang sih aku lebih ke ini ya, orang-orang yang mix marriage gitu ya, sama orang-orang asing gitu. Soalnya kan sekarang udah berubah kan haluan kontennya. Jadi yang nikah, aku pernah sama Vigus namanya. Okay. Orang Jerman sama orang Indonesia. Soalnya kan punya kisah yang sama gitu. Ya benar. Oh, artinya abang tuh sekarang konsepnya udah kerap kali ganti ya? Iya, Kan, betul. Soalnya kayaknya dulu tuh tahun-tahun aku datang ke Turki 2020, abang kan mayoritas kontennya masih tentang mahasiswa tuh. Iya, benar. Aku tuh berkali-kali shifting konten. Jadi awal-awal karena emang waktu itu tahun 2017 ya aku kontennya. Awal-awal tuh aku kan waktu itu emang karena kurang informasi tentang kuliah ke Turki terutama ya. Jadi akhirnya aku pengen ngebantu orang-orang yang sedang mencari informasi kuliah ke luar negeri. Nah, waktu itu aku mulai dari kayak konten-konten tips and trik kuliah ke luar negeri gitu, ke Turki. Cara daftar mandirinya waktu itu ya. Sampai 2017, dari 2017 sampai 2020 kalau nggak salah, seingat aku. Nah, dari sana aku shifting tuh karena COVID. Aku ganti ke tema komedi waktu itu. Okay. Komedi tapi masih ada edukasinya gitu. Waktu itu sempet bikin kayak reels lucu-lucuan lah tentang, kan ada persamaan bahasa Turki sama Indonesia tapi artinya beda gitu kan. Yeah. Nah, itu karena waktu itu zaman reels juga mulai naik, shorts YouTube mulai naik, tuh aku mulai shifting ke sana ya. Aku mulai shifting sana. Terus sampai tahun 2023 akhirnya karena aku nikah sama orang Turki, aku berubah haluan kontennya dari yang komedi mahasiswa jadi ke mixed marriage gitu. Oke. Sekarang daily life gitu. Itu aku udah expert banget sih Bang, kayak abang kan shifting target audience nih artinya. Kalau secara pengaplikasian teknis nih, itu tuh abang secara apa bahasanya ya, kayak views atau secara audience itu ngaruh banget nggak Bang perbedaannya gitu? Oh ya, ngaruh banget lah, banget ya. Mahasiswa tuh aku lebih ke ini ya, anak-anak, waktu kontenku tentang kuliah ke luar negeri, yaitu kan umur-umurnya 17 tahun ke atas ya. Oke. Jadi orang-orangnya dari komen-komennya beda lah gitu. Nah, waktu masuk ke komedi, itu udah bocil-bocil semuanya yang komen gitu. Bahkan sampai umurnya audiensnya aja jadi turun ya. Iya, jadi komen-komennya juga beda-beda gitu kan. Unik-unik lah gitu komen-komennya kalau yang komedi-komedi. Ya kadang ada orang yang asal komen aja gitu kan. Tapi waktu masuk ke niche konten yang udah nikah, itu udah beda. Orang-orang dewasa rata-rata gitu. Jadi kayak 25 tahun ke atas gitu. Dan komennya juga berubah-berubah. Ya, komentarnya lebih dewasa lah isinya. Oke. Jadi abang udah ngerasain yang komennya orang-orang terpelajar, komen-komen bocil. Komen bocil sampai yang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan. Yang nonton udah, aku pernah tuh lagi jalan di Indonesia, tiba-tiba disamperin sama bapak-bapak umur-umur 50 tahun gitu lah. Oh iya? Iya, umur-umur gitu. Terus? Seumuran ayahku gitu. Ya, langsung ini aja, kayak sebelum-sebelumnya kan, biasanya kan komunikasiku dengan anak muda kan. Tapi setelah berubah haluan konten jadi ke yang orang tua, ya aku seneng sih, aku ikut bangga gitu. Aku ikut seneng soalnya mereka juga bisa merasakan mungkin back to masa lalunya mereka gitu. Oke. Jadi merasakan aura-aura awal-awal pernikahan. Iya, awal pernikahannya mereka gitu. Oke. Terus abang disamperin
ajak foto. ngobrol gitu ya, minta foto gitu. Gak expect ya waktu itu. Padahal abang nggak kenal nih sama bapak Gak ini. kenal ya. Artinya abang kalau di Indonesia udah sepopuler itu ya ternyata ya. Belum juga sih. Amin. Oke. Bener langsung big boss ini kita. Tapi bang, kalau misalnya udah ngomongin dari abang yang dulunya konten awal-awal sampai sekarang nih, pertanyaanku adalah, abang masih inget nggak cerita waktu abang pertama kali bikin video di YouTube episode awal? Itu abang bikin konten apa dan gimana gitu? Tantangan waktu pertama kali bikin video, artinya 2017 ya? Masih ingat. Ya, gimana? Aku bikin di rumah pertamaku ya, di Rize waktu itu, kotanya Rize. Di dalam satu kamar yang sempit. Itu rumahnya di bawah tanah. Gimana tuh bang, konsep pengeluarannya bang? Konsep bawah tanahnya yang masuk nih. Terus jadi Rize itu kan dia bukit ya. Ya. Apa namanya, pegunungan kan, perbukitan gitu. Jadi masuk, ya udah kita masuk rumah tuh udah, kalau buka jendela tuh kelihatannya tanah aja udah. Kayak jalanan gitu, kaki-kaki orang lah, pemandangan kayak rumah JJ. Jadi pemandangan kaki. -1 gitu ya bang ya? Iya gitu. Nah waktu itu aku kontennya tentang cerita perjalanan kalau nggak salah ya, perjalanan ke Turki waktu itu. Dari Indonesia? Dari Indonesia ke Turki waktu itu. Syutingnya masih pakai kamera, itu juga minjem dari temen. Aku inget banget waktu itu minjem ke orang pertama tuh gak dikasih pinjem. Akhirnya aku cari orang kedua buat minjem kameranya. Alhamdulillahnya dikasih. Aku bersyukur banget tuh ya, gara-gara temenku aku jadi konten kreator gitu sekarang. Tapi abang kamera bahkan sampai minjem juga ya? Iya, sampai minjem. Soalnya kan waktu itu kan cuma punya HP. HP-nya juga HP yang murahan gitu, yang 1 jutaan. Yang apa namanya, yang kalau kameranya tuh ya beda lah kualitasnya gitu. Burik-burik gitu. Apalagi di tahun itu yang mungkin kapasitas kualitas kamera tuh masih belum kayak kualitas Kayak kamera sekarang. HP itu belum bisa ngedandingin Iya, yang benar. kayak sekarang gitu. Ya kalau sekarang kan HP 2 jutaan juga udah oke lah gitu. Ya. Kalau zaman dulu masih aduh. Tapi waktu itu boleh tau nggak, abang tuh waktu pertama kali ngebikin video adalah waktu tahun pertama abang di Turki atau tahun keberapa abang di Turki gitu? Kayak apa abang tuh, kan biasanya nih semangat maba-maba itu kan kayak, wah aku nanti kalau datang ke Turki mau ngevlog gitu, mau Iya. bikin konten. Tapi ternyata nggak semudah itu gitu. Nah, apakah abang salah satu dari golongan anak-anak muda, anak-anak maba ini gitu? Iyalah, pasti. Oh iya bang? Iya. Oh jadi abang tuh pertama kali datang tuh ngevlog sampai sekarang gitu? Iya. Aku emang pada dasarnya kan suka ini ya, suka mendokumentasikan. Aku suka storytelling, aku suka mendokumentasikan, dan aku suka bikin satu karya yang bisa bikin orang lain tuh emosinya tuh terikut di dalam video itu. Emosinya mengalir. Tapi waktu itu emang karena yang waktu itu aku bisa ceritakan adalah kisahku ya, perjalanan hidupku waktu itu kan ya masih mahasiswa lah, maksudnya apalagi waktu itu masih 17 tahun kan, perjalanan hidup apa sih, masih kayak buah baru tumbuh gitu, belum ada apa-apanya. Jadi ya udah, kita sharing aja waktu itu di awal. Sharing ya, makin kesini karena makin banyak drama kehidupan, makin banyak drama tinggal di Turki, drama tinggal kerjasama dengan orang Turki gitu ya, drama dirasisin dan lain sebagainya. Akhirnya ada cerita-cerita gitu. Nah. Itu yang bisa dijual gitu. Jadi abang tuh waktu awal-awal bikin konten sampai di titik yang abang dirasisin. Iya, pernah. Ada cerita lah, pasti semua mahasiswa rata-rata yang biasanya kalau yang pernah keluar rumah, Iya. apalagi soal aktivitas outdoor, kayaknya pernah deh rata-rata di Turki dirasisin. Kayaknya ya. Tapi iya sih, aku sendiri pernah. Tapi menarik banget nih. Di 2000, itu artinya 2017 kejadiannya bang. Dirasisin aku waktu 2020, waktu Covid. Oh. Ada Waktu langsung COVID, aja bang. iya. Gimana ceritanya bang? Kasih tahu kita. Iya, di jalan tiba-tiba, padahal kan kita bukan dari ini ya, bukan dari Cina ya, tapi kan rata-rata orang Indonesia kan sipit-sipit gitu kan, rata-rata kan, meskipun ada yang sawo matang pun tetap akan dipanggil dari Cina gitu, atau dari Jepang gitu. Oke. Di awal-awal aku datang ya kita dibilangnya orang-orang Jepang gitu kan, sosokan aja gitu. Jadi orang Jepang, pura-pura ngomong-ngomong logat Jepang padahal kita bukan orang Jepang. Nah waktu 2020 lagi jalan dipanggil Cina gitu, covid virus. Oke. Ya aku jalan aja sih, nggak yang nanggepin gitu. Ini waktu zaman COVID ini bang. Setelah covid juga pernah. Bentar, jadi sebenarnya COVID itu tuh benar-benar mempengaruhi kita sebagai orang Asia ya di Turki. Iya lah, wah iya banget dong. Ada Iya kejadian banget. lain loh, selain yang tadi dipanggil Cina gitu.
Kalau ke aku nggak ada, tapi kalau ke orang sekitarku tuh pernah kayak dijauhin sih, masuk ke transportasi umum terus dijauhin gitu dari, misalnya dia berdiri di pojok nih, orang-orang tuh jadi nggak mau ke pojok gitu, orang-orang tuh menjauh dari dia gitu. Serius dong? Iya. Ada, aku pernah diceritain kayak gitu. Oh jadi dia menjauh, nggak mau deket-deket sama orang yang matanya sipit nih? Iya, padahal kan kita udah lama juga tinggal di sini. Waktu COVID pun kita nggak pulang ke Indonesia kan, kita tetap di sini. Jadi masih ada guys, SDM rendah di Turki juga masih ada. Benar-benar. Padahal nih abang situasinya di Istanbul apa di Rize? Waktu itu udah nggak di Rize sih. Waktu itu aku waktu di Rasis itu di Istanbul. Oh di Istanbul. Waktu di Rasis di Istanbul. Oke. Aku akan kaget banget sih kalau kejadian ini tuh nggak di Istanbul malahan gitu. Karena kalau di Istanbul tuh minimal satu orang ngerasain lah di Rasis. Iya, rasain. Pernah di Izmir juga pernah, adekku. Oh iya bang. Saya dirasain gitu. Kayak di ini aja sih, dipandang gini-gini. Dipandang gitu. Gitu sih. Tapi ya sih, bener body language-nya orang Turki body itu language-nya kelihatan. Kentara banget itu. Banget. Ada nggak kayak yang mau aku tanyain itu selama perjalanan abang yang pertahap kota-kota ini bang? Itu abang sambil ngonten? Iya, sambil ngonten. Sambil ngonten, tapi waktu itu masih kayak semaunya lah gitu. Bukan yang rutin. Oke, paham. Ada nggak bang yang benci abang gara-gara abang bikin konten-konten itu bang? Wah iya. Ada banyak. Oh iya. Yang namanya kita melangkah itu kan pasti, yang namanya kita mau keluar dari zona nyaman, yang namanya kita pengen naik tangga untuk menuju kesuksesan, itu pasti ada sebuah kehilangan gitu. Oke. Aku di awal-awal berpikir kalau semua mahasiswa yang keluar negeri itu memang pure dari dirinya sendiri gitu. Tapi memang ada ternyata satu kelompok gitu ya, yang dimana dia ini hanya mengikuti arus dan hanya mengikuti omongan orang tua gitu. Jadi pemikirannya pun beda gitu ya dari pemikiran orang-orang yang murni dengan keinginannya sendiri gitu. Jadi akhirnya gimana ya, mentalnya tuh masih mental yang susah untuk diajak maju gitulah. Oke. Gak mau salah ngomong nih. Tahu aja. Bahasa sekarangnya crab mentality gitu. Oke. Jadi ngeliat orang naik sedikit, kan crab tuh kan dia gini-gini ya. Narik ke bawah gitu. Ya. Jadi ngeliat orang sukses, ngeliat orang yang selangkah lebih maju, dia pengen si orang ini mundur lagi gitu. Jatuh ke posisinya dia. Itu aku nemuin banyak di perjalananku sampai sekarang gitu. Bahkan sampai sekarang? Kalau sekarang karena aku udah fokus ke keluargaku, karena aku udah nikah ya, dan aku udah fokus ke jalanku, jadi aku nggak tahu ya di luar, tapi aku nggak mau peduli sekarang. Mungkin masih ada, tapi aku udah gak mau cari tahu. Aku udah, justru dengan tidak kepo ini aku menemukan kedamaian gitu. Oke. Kan biasanya orang penasaran kan. Dulu aku di awal-awal penasaran orangnya. Oh gitu. Dia ngomongnya apa sih? Justru dengan itu aku tidak menemukan kedamaian dalam hidupku. Dan tidak ada gunanya gitu. Setelah sekarang aku fokus ke keluargaku, ya udah. Aku menemukan kedamaian di sana. Artinya abang juga melewati fase-fase yang kayak apa sih dia ngomongin apa sih? Oh ternyata dia ngomongin gue. Gimana ya kata orang gitu kalau gua kayak gini. Itu sebenarnya bukan hal yang bijak sih kalau misalnya kita ngikutin kemauan orang ya. Pada akhirnya kita kan ke diri kita sendiri ya. Pada akhirnya nanti di umur 40 tahun kita akan menjadi apa yang kita pikirkan, kita akan menjadi apa yang kita jalankan ketika kita di umur-umur sekarang, di umur-umur berkembang 20 tahunan gitu. Di fase-fase kita berkembang gitu. Tapi artinya waktu itu semua bisa selesai dengan cara yang sederhana, tinggal nggak usah peduli gitu. Iya, nggak usah peduli, fokus on your track aja. Dan sekarang aku bisa buktiin gitu, orang-orang yang dulunya crab mentality 2019, 2020 itu mau berusaha buat menjatuhkan aku udah nggak pernah denger lagi sekarang cerita-ceritanya gitu kan. Nggak ada update ya? Iya, nggak ada update, udah nggak tahu tuh gimana tuh, mungkin masih di sana-sana gitu. Tapi aku udah bisa membuktikan sekarang aku udah segini gitu. Aku gak mau sombong juga nih. Harus hati-hati juga segini. Ya masih berkembang sih. Aku belum bisa mendefinisikan diriku sukses. Aku masih banyak perjalanan gitu. Tapi alhamdulillah, dan justru karena ada orang-orang crab mentality ini aku jadi merasa diriku lebih berkembang lah. Kalau aku bisa memundurkan waktu ke tahun 2019, aku gak mau menghindar dari orang-orang ini. Oh malah gitu. Ya. Aku justru pengen ada orang-orang ini ada dalam hidupku. Karena berkat orang-orang ini, meskipun dulu nusuk aku dan aku berdarah,
aku bisa jadi aku yang sekarang gitu. Mungkin kalau gak ada mereka, aku lebih buruk dari yang sekarang mungkin. Gitu. Kalau saran aku sih, mungkin buat teman-teman yang ngedengerin podcast ini juga, kalau ada di sekitar kalian orang-orang kayak gitu, ya jauhin aja. Kalaupun mereka menghasut orang lain untuk membenci kamu, ya udah biarin aja. Kamu fokus on your track aja gitu. Nah, tapi ya, ini abang, menurutku ya, kayak ketika akhirnya kita bisa fokus on our track nih, terus kayak jauhin aja gitu kan, kayak kata abang. Kadang tuh kayak kita tuh ada satu sisi yang, gue jadinya nggak punya temen nih gitu. Nah, kayak sendiri nih, lonely nih gitu. Itulah dia konsekuensi kesuksesan. Menjadi sendiri dulu menjadi sendiri dulu. Tapi, ini aku ngerasa sendiri ya. Tapi, ketika kamu sudah menjadi sebuah apel yang utuh, kamu akan menemukan apel-apel utuh yang lain. Jadi ketika level pembicaraan kamu adalah masih apel yang belum, atau misalnya ya masih apel yang belum utuh itu, ya orang-orang yang masih berkembang, apel-apel yang masih berkembang itu yang menjadi level kamu gitu. Tapi ketika level topik pembicaraan yang udah kamu interested dengan topik itu udah beda gitu levelnya, nanti orang-orang yang datang tuh orang-orang yang beda juga. Aku ngerasain sekarang, apalagi di umur 20 tahunan ya, itu fase-fase di mana yang akan menjadi cerminan kita menjadi apa di umur 30, 40, 50 tahun gitu. Oke, oh gitu malah. Iya. Apa waktu itu abang ada motivasi yang kayak abang selalu pegang nggak, yang kayak nggak semua orang akhirnya punya mentalitas yang kuat sampai ke titik yang mungkin ada abang sekarang, dan makanya abang jadi abang yang sekarang karena abang bertahan tuh melewati semua badai itu. Betul. Ada nggak sesuatu yang abang selalu pegang sampai titik ini dari dulu gitu? Sebagai konten kreator. Aku percaya konsistensi itu adalah jalan menuju kesuksesan ya. Tapi konsistensi harus dibarengin dengan visi yang jelas. Oke, ada goalnya. Ada goalnya. Dan harus ada mentor atau ada satu satu sosok yang kita benar-benar kita tuju, satu sosok yang sudah sukses ya. Yang jadi contoh kita. Aku waktu itu kayak gitu. Gimana? Coba cerita bang. Iya, jadi dulu kan aku sebenarnya dulu yang memotivasi aku untuk terus maju di dunia perkontenan ini adalah Jordan Paulin. Oh iya bang. Iya. Oke, karena padahal abang udah pernah ketemu ya? Dulu sebelum ketemu aku mikir, wah ini orangnya sama kayak aku nih. Oke. Dari ceritanya gitu kan, dari backgroundnya dia gitu, dari pembawaannya, dari cara pikirnya, aku ngerasa related banget sama dia. Oke. Dan dia di tahun yang sama itu mulai YouTube dengan tahun kan dia ke Jepang 2017 kan. Abang ke Turki 2017 gitu. Wah, tar masih kaget karena artinya kan setelah itu di tahun kemarin kan abang ketemu sama ya 2023, 2 tahun lalu. Itu artinya kayak dream come true gitu. Iya, dream come true. Jadi kayak aku waktu itu jadi satu sosok nih, Jerome Pauline. Jadi sosok ini pula patokannya ya. Dia aja bisa gitu. Masa aku nggak bisa? Meskipun aku mulainya nggak terlalu konsisten kayak dia, aku yakin one day aku bisa kayak dia. Dan mulai dari sejak saat itu ya, aku konsisten konten kan, itu naik banget gitu. Sampai ada di titik aku bisa ketemu sama dia, aku ceritain kalau Jer, dulu gue ngeliat YouTube lu dan gue termotivasi karena lu gitu. Sampai akhirnya dia, wah iya beneran gitu. Dia pun kaget gitu kan. Iya, kaget. Akhirnya ya gitulah, seru-seruan lah kita cerita-cerita gitu. Ya meskipun sekarang kita masih struggling juga, aku masih struggling gitu dengan kontenku, tapi aku merasa bangga gitu ya bisa ada di titik dimana seorang Jerome Pauline itu aku bisa ketemu sama dia, aku bisa berdiskusi tentang perjalananku, tentang pencapaianku sama dia gitu. Dan akhirnya dia waktu itu kan upload story juga kan tentang aku dia repost story aku gitu. Kayak wah gila. Kayak akhirnya dream come true gitu. Itu salah satu dream kecil aku kan. Jadi menurut abang sosok mentor itu penting dalam kita ngeraih tujuan kita, tapi mentor di sini nggak cuma perlu satu orang yang saklek itu, tapi kita bisa jadiin orang-orang lain sebagai mentor kita, bahkan orang yang kita nggak kenal gitu dari video YouTube atau malah dari komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita. Iya, semakin banyak mentor, ya sebenarnya sisi negatifnya semakin bingung sih kita. Nah, iya tuh, bener bang, baru aja mau ke sana. Iya. Bingung kan? Bingung. Tapi sisi positifnya kita bisa bandingin sesuai dengan diri kita sendiri. Aku lebih suka kayak gitu sih. Jadi bisa disesuaikan dengan diri kita gitu. Oh ini bagus, oh ini cocok buat kita, oh ini kurang cocok gitu.
semakin banyak perspektif kita, semakin banyak juga kita terbuka dengan pemikiran-pemikiran lain. Oke, itu keren sih Bang. Tapi ngomongin tentang, tadi kan kita udah ngomongin goal, udah ngomongin tujuan, udah ngomongin mentor gitu kan. Tapi aku ada satu pertanyaan terakhir Bang. Andai kata nih, Abang sekarang tanda kutip berhenti konten gitu ya. Apa pelajaran atau momen yang pengen Abang kayak ceritakan atau kayak pengen sampaikan gitu setelah ngonten selama ini? Mungkin aku nggak tahu, mungkin suatu hari akan ada orang yang akan memakai semangat itu untuk kemudian akhirnya dia jadi kayak Abang sekarang atau gimana. Tapi ada nggak pesan yang Abang tuh pengen sampein andai kata Abang itu akhirnya selesai buat berkonten kreasi gitu? Jangan dengerin kata orang lain sih. Kalau aku yang pelajaran terbesar dalam hidupku ya, jangan nurutin kata orang lain, jangan jadi people pleasure. Jadi fokus aja dengan jalan kamu gitu kan. Karena yang aku bilang tadi, pada akhirnya kita akan menjadi diri kita sendiri. Kita tidak akan menjadi orang lain gitu. Kalau misalnya dari awal, dari masa muda, kita udah fokus dengan tujuan kita, di masa tua, kita udah bisa santai-santai gitu kan. Tapi kalau misalnya di masa muda, kita santai-santai, kita nggak tahu di masa tua, mungkin kita akan disibukkan dengan kesusahan-kesusahan yang ini disebabkan karena di masa muda kita itu kita santai-santai gitu. Jadi jangan dengerin kata orang lain. Kalau di dunia perkontenan misalnya ada yang bilang, wah ini anak baru juga lu, sosokan lu bikin konten. Ya udah bodo amat gitu. Suka-suka gua, nanti lu lihat 5 tahun lagi. Gue udah pegang, misalnya gue udah pegang diamond button gitu dari YouTube atau gimana, dan lu masih gitu-gitu aja karena lu punya pemikiran kayak gitu. Jangan takut sama omongan orang lain sih. Ya memang masalah terbesar anak-anak remaja terutama ya, itu adalah dia masih bimbang gitu. Ini anak remaja di semua masa ya? Di semua masa, mau di Turki, aku kan juga pernah ngobrol dengan anak-anak labil orang Turki kan. Ya memang labil itu adalah sifat naturalnya anak remaja. Tapi ketika kita bisa menghilangkan sifat itu dari masa dini, wah itu kesuksesan tuh bakalan datang terus gitu. Dibarengin juga dengan egonya direndahkan. Egonya direndahin? Iya, egonya direndahin. Apa tuh Bang maksudnya Bang? Ya jangan sombong, jangan apa ya? Ya banyak kan orang yang flexing gitu kan. Keep humble aja sih. Keep humble ya. Itu yang bisa membantu kita buat terus maju. Oke, jadi keren banget Bang. Aku coba rangkum ya artinya ya. Artinya mungkin pada awalnya memang Abang itu adalah salah satu orang yang berangkat dengan label maba, mencoba untuk bikin konten walaupun masih belum terlalu konsisten. Tapi dengan kemudian Abang punya goal, Abang punya referensi role model, habis itu Abang punya mentor juga. Along the way selama perjalanan Abang akhirnya nemu lah gitu kayak, oh ternyata dinamika dalam berjuang di dunia konten itu tuh seperti ini gitu. Dan salah satu yang menurutku paling keren sih ya itu sih, kayak role model yang selama ini Abang gak pernah ketemu, dengan cara yang entah gimana semesta ngaturnya, Abang akhirnya juga bisa ketemu sama dia. Iya, alhamdulillah. Dan banget itu. Orang yang dulunya mencemooh Abang itu sekarang udah nggak tahu ada di mana, tapi yang pasti orang yang mencemooh itu ngelihat Abang ada di layar kaca HP atau TV-nya dia mungkin sekarang. Iya, mungkin ya. Asik banget Bang. Bang Stefan, terima kasih banyak buat podcast episode pertamanya Bang. Sama-sama, makasih udah ngundang. Bang Stefan, makasih banget. Kita tutup podcast hari ini dengan mengucapkan gule-gule bersama-sama Bang. Oke Bang? Ayo. Oke, 1, 2, 3. Gule-gule.